Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan coba membuat sebuah bola. Jadi ini pelajaran satu dari desain senior ya. Sebuah bola seperti ini. Terus modifikasinya mungkin bisa jadi seperti ini juga. Jadi kita bisa lihat di sini sisi bayangannya itu cukup halus. Kemudian kita bisa modifikasinya seperti ini. Misalkan dirasa stylenya mau model anime gitu ya, yang modelnya seperti ini. Jadi nggak terlalu halus gitu. Oke, kita akan coba bikin itu, lalu nanti kita coba satukan di gambar seperti ini ya. Yang kiri itu gambar aslinya. Kemudian bola yang kita buat tadi yang seperti ini akan kita pindahkan ke sini, ke gambar ini disatukan gitu. Oke, untuk gambar latihannya nanti bisa download di deskripsi video ya. Nah, untuk gamenya pertama kali yang kita lakukan adalah kita akan buat satu kanvas kita atau media kerja kita itu ada di file lalu new. Kalian klik itu ya. Terus di sini image size-nya kita buat aja 1000. Lebarnya, height-nya itu tinggi 1000 juga. Pastikan ini pixel ya. PX ini pixel, bukan sentimeter. Oke. Nah, berikutnya jangan klik OK dulu, tapi lihat di advance option ini. Kita klik itu, nah di sini ada resolution teman-teman. Jadi di advance option ini kita bisa lihat ini ada resolution. Resolution itu adalah tingkat kepadatannya, jadi dot per inch. Nah semakin tinggi angka di sini, biasanya gambarnya akan makin tajam gitu. Jadi ini karena 72 nanti dia akan pecah. Nah, pecahnya seperti apa? Kita bisa lihat ini gambar ya. Jadi kalau kita zoom in, nah kelihatan ya teman-teman ya. Ini kelihatan gambarnya tuh jagged atau pecah-pecah gitu, kotak-kotak. Nah, ini karena resolusi rendah 72. Jadi kalau mau bikin lebih tajam bisa di 300. Tapi bikinnya dari awal ya. Jangan yang sudah jadi 72 gini kita ubah jadi 300. Nggak akan pengaruh. Oke, kita ulang. Di sini ada file lalu new. Ini tadi kita isi 1000. Height-nya juga 1000. Pastikan pixel ya. Terus advance option klik. Nah, ini 300 dua-duanya ya. Nah, ini juga pastikan pixel per inch. Karena kan satuannya dpi ya. Jadi dot per inch. Jadi dalam 1 inci itu ada 300 titik yang ngebentuk gambar. Ini memang pemisahan komanya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau mau lebih yakin lagi tulis aja 300 misalnya. Nah, ya nih 300. Oke. Sip, kalau sudah kita klik oke. Nah, kita sudah punya gambar ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita buat new layer. Caranya bisa klik ada di kiri bawah. Jadi kakak jelasin dulu di bawah ini adalah area untuk layer. Layer itu seperti kalau kue lapis tuh, kue lapis kan ada macam-macam lapisan. Nah, yang paling atas akan paling kelihatan gitu. Jadi konsepnya di sini kita bikin new layer dulu aja. Tulis di sini misalkan bola tuh ya. Nah, ini udah jadi nih. Atau bisa juga kalau yang susah untuk cari di kanan bawah seperti ini, misalkan ketutupan ya, kalian bisa ke sini, kiri atas nih. Menu new layer nih, sama aja gitu. Oke, nah di dalam menu bola ini, layer baru, kita buat lingkaran. Mungkin toolsnya awalnya seperti ini ya, kedua dari kiri atas ini. Ini kita tinggal klik kiri dulu di mouse, lalu klik kanan. Nah, ini akan muncul opsi lainnya nih. Jadi selain kotak ada bulat gitu. Nah, kalau di game itu semua tools yang ada segitiga kecil di bawahnya ini nih, itu berarti dia punya opsi lain dari tools tersebut. Contoh, ini tali lasso ya. Kita klik kanan di situ, nah dia punya tools lain gitu. Tapi kalau kayak ini text tool itu dia nggak punya apa titik kecil di kanan bawahnya. Jadi di kita klik kanan dia nggak muncul apa-apa gitu. Nah, kita pakai sekarang yang ini nih, rectangle.
tapi kita klik kanan, kita pilih elips gitu. Dah, kita besarkan gini ya. Untuk oh ya, sebelumnya misalkan nih, ini pastikan kalian ke fix rasio dulu aja di sini. Tujuannya kalau kita matiin ini nanti dia gepeng-gepeng nih tuh, nggak proporsi gitu. Tapi kalau fix rasionya ini diklik dihidupkan, nah dia akan otomatis kekunci ukuran proporsinya gitu. Nah ini kita sudah buat seperti ini ya. Misalkan dirasa sudah buat ini terus kurang besar, nah ini ada 4 titik, 4 kotak di sudut, tapi masih di tools ini ya, jangan diubah. Nah ini kalian bisa kecilkan atau besarkan atau ubah ukuran lah gitu. Oke, setelah selesai, lalu kita pakai tools ember tumpah ini atau bucket fill di sini ya, bucket fill nih, ember tumpah itu tujuannya untuk mengisi apa area warna. Nah, untuk warnanya, pilihan warna kita bisa klik di sini yang ada warna kuning tuh gitu. Atau kalau sebelumnya tampilan tempat kalian hitam putih seperti ini ya udah tinggal klik aja yang hitam, diklik. Nah, di sini muncul satu kotak apa warna ya untuk pilih warna. Nah, ini ada mungkin ada banyak gini ya kalian akan bikin bingung. Tapi yang pertama yang perlu kita pilih adalah yang kotak kecil dulu nih. Jadi kalian tentukan warna utamanya. Ada merah, pink, biru, hijau, dan lain-lain tuh. Gitu. Nah, untuk warna Dragon Ball ini kita pakai warnanya orange aja ini ya. Nah, setelah sudah dipilih base colornya atau warna dasarnya, nah baru kalian pilih di kiri nih kotak yang besar ini. Kotak yang besar ini adalah seberapa gelap atau seberapa terang warna tersebut gitu. Jadi misalkan nih mau, nah misalkan mau ukurannya apa gelapnya mungkin segini gitu ya. Kita ubah dikit. Nah, lalu ini ada current. Current itu adalah warna yang saat ini kita pilih gitu. Tuh dia berubah. Nah, jika dirasa sudah oke dengan pilihan warna tersebut, kalian bisa klik tanda plus ini. Jadi akan ditambahkan ke library kita atau koleksi warna kita. Tuh dia nambah satu gitu. Oke, maka pakai yang ini aja yang udah jadi dulu. Sip, kita klik OK, lalu kita klik di bola ini. Nah, sudah selesai sampai di sini dan biarkan seleksi ini tetap ada dulu ya, jangan dimatiin dulu. Oke, nah berikutnya eh, kita coba buat lagi bayangan shadow di bawahnya ya. Nah, ini sama teman-teman, kita pakai new layer lagi. Bisa klik yang di kanan bawah ini tadi atau atas ini ya. Kita klik di situ, new layer. Nah, ini kita kasih aja shadow misalnya. Dah, pastikan ini fill with transparency ya. Jangan dipilih yang lain dulu. Oke, kita klik OK. Kalau sudah pakai brush brush tools, lalu pilih warnanya yang turunannya mungkin lebih gelap, misalkan seperti ini. Gitu, klik OK. Dah, nah pastikan ini opacity 100, jangan diubah. Lalu brushnya kita bisa pakai yang ya ini sebelahnya yang bulat ini ya, kiri ini. Gitu. Oke. Nah, lalu kalian bisa lihat arahkan mouse kalian ke area ini ya. Nah, ini ukurannya udah pas belum nih kira-kira nih. Kalau menurut kakak sih belum, misalnya kita besarkan lagi. Nah, misalkan segini deh. Tuh, kita buat gambar aja nih teman-teman nih. Kita bikin gradasinya, gradasi bayangan misalkan seperti ini nih. Oke, terus kita buat lagi warna yang lebih gelap lagi. Misalnya, masih di layer yang sama, kita gelapin lagi misalnya seperti ini. Gitu. Oke, terus kita buat lagi satu lagi, misalnya lebih gelap lagi deh. Nih, tuh misalkan seperti ini. Dah. Nah, ini kalian bisa lihat pinggirannya ini kan kurang tajam ya. Nah, kita mau coba untuk
bikin lebih menarik sih pakai smooth tool ini ya, yang icon tangan nih, tinggal diklik, dah, terus kayak ditarik aja tuh, ditarik gitu, tekan, tahan, tarik gitu. Jadi supaya ya perbatasan-perbatasan warnanya nggak terlalu kasar gitu, dibikin se sebagus mungkin dulu aja, sebisa mungkin lah. Nah, misalkan seperti ini, nggak apa-apa, ini berantakan-berantakan nggak apa-apa. Kita akan pakai satu efek abis ini. Oke, nah setelah selesai, kita ke filter, lalu ke blur. Ini ada Gaussian blur. Oke, kita tinggal klik Gaussian blur di sini. Nah, di sini ada opsi size X sama size Y. Untuk awalan kalian cukup edit itu aja sih, ubah ukuran itu aja, tarik aja, tekan, tahan, tarik ke kanan dan lihat hasilnya tuh, dia lebih halus. Misalnya dirasa, misalkan segini deh, dah, misalkan serasa segini, oke menurut kalian, tinggal diklik oke, gitu ya. Jadi konsepnya untuk shadow bawah sama shadow atas sama. Kalian bikin new layer, kita buat lighting misalnya, dah, atas itu ya. Nah, kita pakai warna yang lebih muda nih. Misalnya kita pakai ini. Dah, kita pakai brush sama konsepnya. Pastikan klik di layer yang lighting ya. Lalu sama juga kalian tinggal bikin aja gitu. Tuh, misalkan seperti itu. Terus pakai smooth tool coba aja ditarik supaya dia lebih halus misalnya untuk awalan dulu. Nanti setelah itu baru kita kasih eh, filter. Nah, kalau sudah selesai kita kasih filter, lalu Gaussian blur, dah. Nah, X sama Y-nya kita besarkan tuh, gitu. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan cara bikin yang lighting yang satu lagi gimana? Nah, misalkan yang seperti ini. Konsepnya sama nih teman-teman. Kalian bikin satu layer lagi ya. Klik lagi. Misalkan kita sebut lighting 2. Dah, ini untuk yang di atas ya. Nah, kalian tinggal bikin aja pakai ellipse tool nih. Misalnya buletan dulu deh titik terluarnya. Jadi kita eh, coba gabungin dua ini teman-teman, dua apa, lingkaran. Nih seperti ini. Kita isi dengan warna putih di sini ya. Kita isi langsung dengan warna putih, bisa ke fill lalu ini FG color, dah keisi semua. Ini lighting atas kita umpetin dulu deh. Dah. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya teman-teman ya, kita buat satu lingkaran lagi untuk garis potongnya tuh. Misalnya seperti itu. Hmm, Ntar ya. Nah, misalnya seperti ini. Dah, misalkan gini. Nah, ini tadi masih di layer yang sama, jadi kita buat lingkaran putih, lalu kita buat seleksi baru seperti ini. Nah, ini tinggal kita delete tuh. Jadinya seperti ini ya. Terus kita matiin seleksinya nih. Seleksinya matiinnya ke select lalu non. Dah. Nah, ini kita sudah punya lighting baru nih. Tuh, lightingnya jadi seperti ini. Nah, kalian bisa modifikasinya mungkin opacity dikurangin, misalnya salah lighting ini, terus opacity dikurangin misalnya seperti ini ya. Atau bisa juga, tunggu ya, kita coba 100%. Oke, kita pakai lighting ini. Nah, jadi ini lightingnya juga bisa kita tambahin filter Gaussian blur sebenarnya. Nih ya, lebih halus deh nanti tuh. Gitu. Oke, kali ini kakak akan coba bikin, kakak akan coba pakai metode yang ini aja deh, yang bulan sabit itu tadi, bayangannya kita jadikan blur seperti ini, pakai Gaussian blur juga gitu. Dah, klik oke, dah selesai. Jadi
Ini contoh apa namanya pembuatan dasarnya dulu nih teman-teman nih. Nah, lalu di sini kan ada bintang tengah-tengah. Nah, sebenarnya ada beberapa cara, tapi cara paling mudah adalah kita ke filter lagi-lagi. Terus sebentar ya, kita matiin seleksinya dulu. Pilih select lalu non, dah mati seleksinya. Nah, kita ke filter, lalu ada namanya itu render. Lalu ini nih, GFIG nih, GFIG nih. Tuh ada tulisan itu create geometric shape. Jadi kalau ini diklik, kalian bisa lihat di kanan bawah dia otomatis bikin layer baru gitu. Oke, nah di sini sudah ada gambar bola kita. Kita tinggal pilih yang bintang di sini. Atas itu bintang, diklik aja. Lalu sides-nya ini adalah seberapa banyak sisinya. Kalau bintang kan 5 ya. Nah, terus stroke ini adalah garis outline luar. Kita nggak butuh, kita matiin. Nah, fill-nya, dalamnya itu kita pakai color fill. Jadi ada garis luar namanya outline atau stroke nih. Kalau dalam dalam software design ya, ini kita matiin aja. Tapi fill itu adalah isi dalam warnanya. Nah, ini tinggal kita pilih misalkan warnanya merah. Merahnya agak ini deh, tuh agak gelap. Klik OK. Nah, ini tinggal kita tekan tahan buat. Tuh, dia akan muncul tuh. Kelihatan ya. Ukuran nanti aja bisa kita atur. Tinggal klik OK. Nah, kita pindahkan dengan tools move tool pojok kiri atas. Tarik aja ke sini misalnya. Nah, ini untuk ubah ukuran itu ada di yang tools ini nih teman-teman nih. Kita tutup dulu sebentar. Nah, ini nih. Lambangnya kayak apa tuh? Penggaris sama cutter mungkin. Nah, itu karena ada titik kecilnya di bawah kanan ya. Jadi kita klik kanan. Pilih yang scale. Tuh. Dah, ini kita kecilin nanti. Klik scale gitu. Dah, tinggal diatur, selesai gitu. Nah, kita punya gambar ini, right? Nah, gambarnya ini ya, Son Goku ini. Nah, kita mau satukan ke situ gitu. Jadi ini tinggal kita apa? Satukan dulu semuanya ini ya, layernya. Caranya bisa dua cara ya teman-teman ya untuk menyatukan ini. Kalian bisa klik layer yang paling atas, lalu pencet yang ini untuk menyatukan. Jadi dia akan merge atau gabung ke bawah. Lihat ya, ini kita klik satu kali tuh, dia akan turun satu-satu gitu. Nah, sampai di sini gitu. Tapi kalau dirasa susah, kalian juga bisa pakai ini. Klik kanan di sini bisa, terus pilih New from Visible. Atau ada juga di sini. Nih, New from Visible. Artinya, ini kan layer background putih ya. Nah, ini kita umpetin dulu. Layer background putih kita hide. Matanya diklik. Nah, di sini kan berarti layer yang kelihatan adalah semua kecuali layer putih background kan. Nah, kita tinggal ke layer lalu new from visible. Artinya si GIMP akan membuat satu layer baru tapi berdasarkan layer yang tampak, layer yang tampil. Nah, kita tinggal klik aja. Tuh, dia dia gabungin nih. Gitu. Jadi ini tergantung kebutuhan biasanya gini. Biasanya kalau kakak pribadi jarang pakai ini yang disatukan gini. Kenapa? Karena karena ya, kakak kadang-kadang masih perlu mau ubah atau edit ya mentahnya berdasarkan setiap layer. Contoh misalkan bolanya ini warnanya mau kita ganti jadi merah misalnya. Nih, misalkan gini ya. Nah, ini kan perlu edit berdasarkan layer yang belum disatukan gitu. Nah, jadi kalau kakak biasanya pakainya itu tadi merge visible ya. Ini seperti ini dan dia muncul baru tuh di atas. Nah, sisanya yang lain diumpetin aja
Nah, jadi tapi kita punya satu gambar ini yang sudah jadi grup gitu. Nah, ini tinggal di copy aja, edit copy ya, edit nih, copy. Oke, pindah ke sini, oke. Terus edit dan paste. Tuh, akhirnya kita satukan dia ke sini. Nah, kita kecilin, masih pakai tools yang tadi ya untuk ngecilin transform tools. Nah, ini karena dia di gambar aslinya dia sudah pegang bola. Nah, kita buat bolanya lebih besar aja. Misalkan seperti ini. Dah, klik scale. Oke. Nah, kita udah punya bola yang dia pegang. Cuman untuk menambah artistik, kita tadi kan kamu sudah belajar untuk Gaussian blur dan bikin lingkaran tadi. Oke. Kita buat new layer lagi. Kita sebut aja misalkan eh, light deh. Oke. Nah, lihat ya, ini kita ambil warnanya pakai dropper tools atau pipet untuk lightingnya. Misalkan ini deh kita klik. Nah, ini ada kita dapat warna kuning. Oke. Nah, ini ya, ini kakak ganti dulu. Misalkan ini ball. Nah, ini yang atas ini kan layer yang baru tadi kita bikin tuh. Nah, itu kita pindahkan ke bawahnya si ball ini. Caranya bisa digeser langsung gitu ya. Atau kalau susah, pakai tanda panah ke bawah di sini. Tuh, dia ada di bawahnya. Nah, udah deh. Di sini terakhir tinggal kita tambah buletan lagi. Misalkan seperti ini ya. Hmm. Terus tinggal kita fill dengan warna kuning tadi, edit, lalu fill with background ya. Nah, setelah selesai, ini kita apa namanya seleksinya dimatiin dulu. Nah di sini baru kita bikin Gaussian blur yang tadi tuh teman-teman tuh. Nih ya, tuh jadinya lightingnya kelihatan, bolanya kelihatan nyala gitu. Tuh, misalkan gitu. Dah, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Terus kalau mau pinggiran-pinggirannya mungkin agak blur ya bisa pakai smooth tool atau ini. Klik kanan di smooth tool ada namanya blur nih atau sharpen. Blur aja. Kita pakai blur, kita pilih blur di sini. Pastikan kita klik yang bold, terus size-nya dikecilin. Nah, tuh kelihatan nggak dia? Lihat lihat deh, tajamnya nggak begitu, tajamnya hilang. Tuh, jadi agak ngeblur. Tuh. Jadi jadi seolah-olah gambarnya gambar bolanya lebih nyatu sama tangannya gitu. Ya, oke, mungkin segitu dulu. Oh ya, satu lagi. Mungkin tadi ada pertanyaan kalau ini apa namanya Gokunya latar belakangnya warnanya black and white. Jadi biar si bolanya lebih kelihatan. Caranya klik aja si Dragon Ball ini, bola latarnya ya. Terus kalian ke color, ada namanya saturasi color, lalu saturation nih. Nah, di sini scale-nya nih kita kurangin. Tuh, gitu. Oh, udah jadi. Jadi kita sudah jadi seperti ini. Nah, tinggal nanti kalian export file lalu export as misalnya atau export boleh nanti. Nah, ini untuk jadi JPEG ya. Misalkan seperti ini, klik export. Dah, nanti akan jadi nah, di sini quality biasa kakak pilih 70 aja supaya nggak terlalu besar. Dah, nanti jadi seperti ini hasil akhirnya. Oke, tuh gitu. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Dadah.